Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan video Doggo Riwen part kedua. Bagi yang belum menonton part pertama, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu, agar tidak bingung dengan ceritanya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kang Hyuk bersama dengan temannya pergi ke rumah Hyun Sun karena mereka tidak mau ia merasa kesepian terus-menerus. Setiap hari mereka selalu mengirim hadiah berupa makanan dan segala kebutuhan untuk Hyun Sun. Awalnya mereka selalu diabaikan oleh Hyun Sun. Namun ketika dia mengecek isi HP kakaknya, ia menemukan sebuah foto yang dimana isinya adalah kakaknya bersama Kang Hyuk dan teman-temannya. Dan terlihat di sana mereka begitu bahagia. Akhirnya ia memberanikan diri menemui mereka. Kini Hyun Sun pun sepenuhnya mempercayai mereka bertiga. Sedangkan di markas Kang Hyuk, Jung Il sedang berdiam diri di sana karena tidak ada tujuan. Dia ingin meluapkan semua rasa emosinya karena ia dendam pada geng preman di SMA Gichun. Dan tak lama kemudian muncul Taejin yang sudah pulang dari kegiatan bergulatnya dan dia melewati markasnya Kang Hyuk. Namun tanpa diduga Jung Il menyerang Taejin. 죽고 싶어? 아니? Padahal di sini Taejin tidak akan menggunakan kekuatannya di luar sekolah karena itu adalah peraturan dari gulatnya. Namun Jung Il yang sedang meluapkan rasa kesalnya terus-menerus menyerang Taejin. Akhirnya mereka pun berselisih dan sampai datang Kang Hyuk untuk memisah mereka berdua. Namun yang ada, kini ketiganya malah berkelahi. Sedangkan Hyun Sun, Bun Hwan, dan Jae Wook hanya menonton kekonyolan mereka bertiga. Dan tanpa disadari Hyun Sun dibuat tertawa melihat hal itu. Dan mereka pun menghentikan perkelahian konyol tersebut. 한순이 저렇게 웃게 해줘서. Lalu Taejin memberikan surat dari sekolah yang dimana isinya adalah surat bahwa Hyun Sun meninggal karena kecelakaan. Padahal itu adalah berita bohong yang dibuat sekolah dan faktanya Hyun Sun mati karena dipukuli oleh preman sekolah. Kang Hyuk yang mengetahui hal itu, dia pun segera menyuruh Hyun Sun untuk pulang karena menurutnya jika ia mengetahui hal ini, dia pasti akan sakit hati. Setelah Hyun Sun pulang, Kang Hyuk berdiskusi dengan temannya untuk mengejar preman SMA Dangyung. Dan tak disangka Jung Il memutuskan untuk membantu mereka dengan syarat mereka pun nanti harus membantunya melawan gangster dari SMA-nya yaitu SMA Gichun. Dengan persetujuan tersebut mereka pun mulai menjalankan rencananya. Kang Hyuk dan Jung Il mendatangi seseorang yang bernama Dong Jae. Dia adalah antena penghubung antara SMA Dangyung dan SMA Gichun. Jung Il tahu kalau Dong Jae adalah seorang informan yang tahu segalanya tentang SMA Dangyung dan SMA Gichun. Karena Jung Il merupakan mantan gangster SMA Gichun. Dong Jae yang awal mulanya tidak mempercayai mereka mencoba menyerang. Namun tentu saja anak buahnya bukan tandingan dari Kang Hyuk dan Jung Il. Dan akhirnya ia merasa ketakutan. Namun di satu sisi, ia juga merasa diuntungkan jika mereka bisa mengalahkan ketua gangster dari SMA Gichun. Sebenarnya Dong Jae sudah muak menjadi anggota gangster SMA Gichun karena ia selalu diperas. Dong Jae pun memberitahukan semua informasi agar mudah menyerang SMA Gichun dan SMA Dangyung. Esok harinya terlihat Sang Kyu yang sedang mengganggu seseorang perempuan yang sedang berada di tepi jalan. Dan perempuan itu ternyata adalah pacarnya Taejin. Sebelum melakukan hal macam-macam, untungnya Taejin datang tepat waktu untuk menyelamatkan pacarnya dan pergi meninggalkan mereka. Sang Kyu yang merasa tidak terima bahwa faktanya Taejin adalah adik kelasnya, namun ia berlagak sok jagoan. Dan keesokan harinya, Sang Kyu merencanakan akan membubarkan tim gulat bagaimanapun caranya karena dia masih tidak terima karena kejadian kemarin. Di sini Sang Kyu menfitnah ketua tim gulat yang membuat sekolah pun mendiskusikan kejadian ini.
겁나 무섭다. 씨름부 해체해주게 던져봐 이 새끼야! 잘 찍었냐? 아무 잘못 없습니다. 죄송합니다. Pihak sekolah membuat keputusan yang dimana ketua dari ekskul gulat dikeluarkan dari tim gulat. Namun untungnya tim gulatnya tidak dibubarkan karena mereka akan mengikuti perlombaan gulat tingkat nasional. Tapi Sangkyu dengan liciknya terus mencari cara agar bisa menjatuhkan Taijin. Dia merencanakan hal lain ketika Taijin sedang mengikuti perlombaan. Dia akan mengincar pacarnya Taijin. 씨름부 해체시키자. Di sini Taijin memenangkan perlombaan gulat dan dia menjadi juara. Namun benar saja, setelah perlombaan selesai, tiba-tiba pacarnya Taijin diajak oleh Sujung untuk pergi ke suatu tempat. Namun di sini Sujung berbohong dengan bilang dia disuruh untuk menemui Taijin di sana. Pacarnya Taijin yang tidak ada rasa curiga pun mengikuti perkataan Sujung. 리액션 크게 깜짝 놀라죠. 알죠? 네. 가요. 네. Kemudian Taijin dikirimi pesan oleh Sangkyu yang isinya adalah foto pacarnya yang sudah babak belur dan tak sadarkan diri. Taijin pun sangat marah dan segera menuju ke tempat di mana pacarnya berada. Setelah sesampainya di sana, Taijin mengejar semua preman yang ada di sana. Dia pun sudah tidak mempedulikan peraturan gulat dan dia membuat Sangkyu babak belur. Di sini Taijin sungguh terbawa emosi. Dia terus memukuli Sangkyu dan membuatnya nyaris mati. Namun tiba-tiba datang Kang Hyu dan yang lainnya untuk menghentikan Taijin. Akhirnya Taijin pun tersadar dia harus mempedulikan pacarnya terlebih dahulu. 이거. 아이, 전부들 좋아하는 편도 아니고. 그래도 보긴 봤네요. 왜? 나 훈련 일정 다 알아요. Setelah itu, Hyunsun meminta pertanggungjawaban atas kematian kakaknya dengan mengucapkan permintaan maaf. Dan Sangkyu pun dengan sisa tenaganya dia mengucapkan maaf, namun dengan asal-asalan. Hal itu tentu saja membuat marah Kang Hyuk dan dia memukulnya hingga pingsan. 2 minggu setelah kejadian itu, kini Taijin dikeluarkan dari sekolahnya dan dia sudah tidak direstui oleh keluarga pacarnya karena dia telah membawanya ke dalam bahaya. Kini ia sekarang menjadi seorang preman dan mengaku ia adalah pemimpin di wilayah tersebut. Ketika Taijin sedang mengendarai sepeda motor, ia terjatuh dan didatangi oleh seorang pria dan ternyata dia adalah Kang Hun. 네가 이 지역 짱이라고 떠들고 다닌다던데. 그런데? Kang Hun tidak terima Taijin mengaku-ngaku sebagai penguasa wilayah dan dia pun mengajaknya berduel. Dan duel ini dimenangkan oleh Kang Hun. Setelah kejadian tadi, Taijin pun mendatangi markas dan di sana ada Kang Hyuk dan Jung Il. Mereka sedang merencanakan akan menyerang Kang Hun. Mereka menghubungi Dong Jae dan Dong Jae akan memberitahukan rahasia agar mudah mengalahkannya. Setelah mengobrol dengan Dong Jae, Kang Hyuk memutuskan akan mengurus Kang Hun sendirian. Sedangkan yang lainnya akan mengurus para anak buahnya. Mendengar hal itu pun Taijin memutuskan akan ikut untuk membantu mereka. Dan esok paginya sebelum Kang Hyuk akan berangkat, adik kembarnya mengajaknya makan di rumah karena hari ini adalah ulang tahun mereka. Tetapi Kang Hyuk menolak dan tetap akan menjalankan rencana yang sudah ia susun semalam. Namun setelah kepergian Kang Hyuk dari arah lain, muncul seseorang yang memanggil adiknya.
Di sisi lain, Jung-il dan kedua temannya sudah memasuki markas geng preman SMA Gi-chun. Di sana mereka saling bertarung satu sama lain. Akan tetapi lama-kelamaan mereka kewalahan karena mereka cuma bertiga sedangkan lawannya sangat banyak. Ketika mereka sudah hampir kalah, datanglah Tae-jin yang terlambat akibat motornya yang mogok. Dia pun langsung menghabisi sisanya. Setelah para kroco kalah, kini Tae-jin dan Jung-il akan melawan orang terkuat peringkat kedua dan peringkat ketiga di SMA Gi-chun. Mereka pun bertarung secara terpisah. Pada akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Di tempat lain, sesuai dugaan Dong Jae bahwa Kang Hun akan muncul dari arah belakang gedung. Di sana sudah ada Kang Hyuk yang sudah menunggu kedatangannya. Dan sekarang hanya ada mereka berdua. Di sini mereka berduel dengan diiringi hujan yang sangat deras. Duel ini dimenangkan oleh Kang Hyuk dan dia mengatakan bahwa dia mendapat julukan Dogo, yaitu seorang legenda yang pernah mengalahkan puluhan orang 2 tahun yang lalu. Setelah berhasil mengalahkan Kang Hun and the Gang, mereka semua kembali ke markas dan di sana Hyun Sun menghubungi mereka dan dia memberi ucapan selamat ulang tahun untuk Kang Hyuk. Namun tak lama setelah kebahagiaan itu, Kang Hyuk menerima sebuah telepon di mana saudara kembarnya dilarikan ke rumah sakit. Dia bergegas pergi ke sana, namun semuanya sudah terlambat karena adiknya sudah dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan informasi, adiknya dipukuli oleh seseorang hingga meninggal. 7 bulan kemudian, setelah saudaranya meninggal, ayahnya juga meninggal karena kecelakaan tertabrak mobil. Sedangkan ibunya yang kehilangan putra dan suaminya menjadi gila dan meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan kondisi keluarganya yang sekarang. Kini Kang Hyuk hanya sendirian. Dia pun memutuskan untuk menemukan pelaku pembunuhan adiknya dengan cara mengganti penampilannya menjadi seperti adiknya. Dan dengan ini film pun berakhir. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Dalam film ini memang seru ya, tapi endingnya gantung sih. Semoga aja masih ada season 2-nya. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Dan saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.